Cerita horor dari Reddit. Siulan pertanda. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana dengan cerita ini. Aku tinggal di jalan berbentuk bulan sabit, dengan deretan rumah di satu sisi dan lapangan kosong di sisi yang lain. Dengan jalan itu sendiri terletak di atas bukit. Sekitar 6 bulan yang lalu, pada bulan Januari, aku mencoba untuk tidur di tempat tidurku, tetapi aku tidak bisa. Jadi aku hanya berguling-guling hampir sepanjang malam. Aku membuka jendelaku, berharap angin malam yang sejuk akan membantuku tertidur. Di luar sangat sunyi, dengan keheningan yang hanya dipecahkan oleh gonggongan anjing sesekali atau embusan angin kencang. Kemudian, itu terjadi. Sebuah siulan, kira-kira berasal dari 3 rumah di sebelah. Itu tidak terdengar seperti siulan biasa. Itu bukan siulan untuk memanggil anjing atau untuk menarik perhatian seseorang. Itu adalah suara siulan yang sangat spesifik. Siulan yang sangat meresahkan. Terdengar seperti pembunuh yang mengejek korbannya di tengah hutan yang gelap. Kurasa itulah deskripsi yang paling tepat untuk menggambarkan suara itu. Awalnya, suara itu membuatku gelisah. Tetapi aku tidak terlalu mempedulikannya dan terus fokus untuk tertidur. Kemudian, suara siulan lain terdengar persis seperti suara siulan sebelumnya. Hanya saja, suaranya sedikit lebih dekat ke rumahku. Pada titik ini, aku mulai merasa semakin gelisah oleh suara siulan misterius yang meresahkan itu. Aku punya teman yang tinggal di baris jalan yang sama. Jaraknya sejauh 3 rumah. Dan aku mengiriminya pesan teks. Aku bertanya apakah dia mendengar siulan itu juga, dan dia menjawab iya. Dia baru saja ingin menanyakan hal yang sama kepadaku. Setelah aku membaca balasannya, aku mendengar siulan yang ketiga. Lagi-lagi, lebih dekat dari yang sebelumnya. Pada titik ini aku ketakutan dan menutup jendelaku. Aku tetap menggunakan ponselku untuk mengalihkan pikiranku dari suara itu. Dan beberapa jam kemudian, sekitar jam 4 pagi, akhirnya aku tertidur. Keesokan harinya di sore hari, aku pergi menemui teman yang sebelumnya ku kirimi SMS. Dan apa yang dia katakan membuatku merinding di sekujur tubuhku. Salah satu tetangga kami yang tinggal di antara rumah kami meninggal dunia tadi malam, di malam yang sama ketika siulan itu terjadi. Tetangga kami sudah tua, jadi dia meninggal karena kematian alami, bukan karena pembunuhan seperti dari film-film horor klise. Tetapi tetap saja, fakta bahwa terjadi kematian di malam yang sama dengan siulan itu sungguh terasa meresahkan. Maju ke masa yang sekarang. Setelah 6 bulan tidak terjadi apa-apa, tadi malam lampu jalan di perumahan kami berhenti menyala karena kabel listrik di lingkungan kami rusak. Jadi di luar jendelaku benar-benar gelap. Aku tidak bisa melihat apapun di luar sana karena lampu jalan terdekat yang menyala berada di jalan sebelah, jadi terhalang oleh rumah-rumah lain. Kemudian beberapa saat setelah lewat tengah malam, itu terjadi lagi. Siulan itu kembali dan terdengar persis seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini terdengar sangat dekat dengan rumahku. Aku langsung mengenali suara itu. Dan aku bergegas cepat dari kursiku untuk menutup jendela. Karena aku tidak tahan dengan siulan yang mengerikan itu. Aku tidak punya keberanian untuk mengangkat tirai dan melihat siapa atau apa yang bersiul di luar rumah. Hari ini, aku dibangunkan oleh ibuku dengan berita bahwa pamanku telah meninggal dunia. Tentu saja aku kaget dengan berita ini. Tetapi, kemudian aku tiba-tiba ingat dengan tetanggaku. Dan ketika aku menyadari apa yang terjadi, aku merasa seperti akan muntah. Aku tidak tahu siapa atau apa yang membunyikan siulan yang mengerikan itu. Tetapi entah bagaimana, siulan itu bisa meramalkan kematian. Aku merasa takut dan berharap tidak akan mendengar suara yang mengerikan itu lagi di lingkunganku.